Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pelindungan konsumen dalam teknologi informasi. Berbicara tentang globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional yang terkesan tanpa batas, maka tentu saja dikaitkan dengan masyarakat internasional sebagai pelaku ekonomi dengan kepentingan ekonominya masing-masing. Globalisasi ekonomi sebenarnya sudah terjadi sejak lama di Indonesia. Masa perdagangan rempah-rempah, masa tanam paksa, dan masa di mana modal swasta Belanda zaman kolonial dengan buruh paksa. Pada ketiga periode tersebut, hasil bumi Indonesia sudah sampai ke Eropa dan Amerika. Sebaliknya, impor tekstil dan barang-barang manufaktur, betapapun sederhananya, juga telah berlangsung lama. Perdagangan bebas dikatakan akan membawa keuntungan ekonomi bagi para pesertanya dan akan mengurangi kesenjangan antar negara. Free trade akan meningkatkan economic growth yang selanjutnya akan membawa perbaikan standar kehidupan. Hal tersebut ditandai dengan kenaikan GNP. Dalam kenyataannya, hal itu adalah sebagian dari skenario. Globalisasi sebagai gerakan perluasan pasar, dan di semua pasar yang berdasarkan persaingan selalu ada yang menang dan kalah. Perdagangan bebas juga menambah kesenjangan antara negara-negara maju dan negara-negara pinggiran, yang akan membawa akibat pada komposisi masyarakat dan kondisi kehidupan mereka. Ini adalah kecenderungan sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Bertambahnya hutang negara-negara dunia ketiga, tidak seimbangnya neraca perdagangan, buruknya kehidupan kondisi buruh, lingkungan hidup, dan bidang-bidang lainnya. Perlindungan konsumen adalah sebagian dari gejala-gejala negeri yang kalah dalam dunia perdagangan bebas. Di lain pihak, kondisi dan fenomena perdagangan bebas tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen dapat menjadi objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui kiat iklan, promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian-perjanjian standar yang merugikan konsumen. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen, rendahnya kesadaran akan hak-hak dan kewajibannya, serta kedudukan konsumen yang kecenderungannya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan daya tawar. Oleh karena itu, sangatlah dibutuhkan adanya pengaturan yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan. Seperti diketahui bersama, bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan dunia baru yang tanpa batas. Di sisi lain, melahirkan gaya hidup yang berbeda dibandingkan pada kehidupan nyata. Salah satunya adalah berkaitan dengan dunia perdagangan. Di satu sisi, hadirnya teknologi informasi dan komunikasi melahirkan suatu tatanan masyarakat baru yang kita kenal dengan masyarakat informasi, di mana hal ini menjadi cikal bakal apa yang disebut dengan masyarakat ekonomi digital. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi menjadi potensi yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, perkembangan aktivitas perdagangan di dunia digital saat ini dengan memanfaatkan berbagai sarana yang tersedia. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana perdagangan dan bisnis mengakibatkan pergeseran pola perdagangan yang cukup signifikan, baik dari pengelolaan manajerial, bentuk penjualan, kontrak, pengiriman barang, asuransi, dan lain-lain sebagainya. Namun demikian, di sisi lain tanpa kita sadari, aktivitas perniagaan berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan kerugian pada sisi konsumen. Baik secara langsung maupun tidak langsung, terdapat dampak di mana konsumen harus menanggung akibatnya. Salah satu aktivitas perniagaan yang dapat berpotensi merugikan konsumen adalah perdagangan elektronik atau yang biasa dikenal dengan electronic commerce. E-commerce merupakan kegiatan perdagangan yang memanfaatkan jaringan internet dan teknologi digital. Perkembangannya sangat signifikan seiring perkembangan internet itu sendiri. Perkembangan e-commerce pada akhirnya membentuk tatanan masyarakat baru yang dikenal dengan digital ekonomi. E-commerce merupakan model bisnis yang tidak mengharuskan bertemunya penjual dan pembeli pada satu tempat dan satu waktu yang sama. E-commerce juga telah memberikan peluang atas perpindahan barang dan jasa yang bersifat lintas negara. Selanjutnya, e-commerce memberikan peluang bisnis bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha besar dalam satu pasar yang sama. Hadirnya e-commerce dengan kemudahan transaksi yang ada, praktis dan paperless menjadi wajar ketika e-commerce dianggap dapat menjadi motor penggerak ekonomi di era digital seperti saat ini. Namun demikian, tentu saja masih ada sisi negatif yang harus diantisipasi oleh hukum.
khususnya berkaitan dengan potensi kerugian yang akan diderita oleh konsumen. Ancaman penipuan terhadap konsumen, pemalsuan identitas konsumen, jual beli data konsumen, kecurangan, dan masalah lainnya merupakan hal-hal yang harus mampu diantisipasi oleh hukum agar kepentingan konsumen tetap dapat diperhatikan. Pada e-commerce, para pelaku usaha harus tetap memperhatikan kepentingan konsumen. Kemudahan transaksi yang diberikan melalui e-commerce tidak mengakibatkan konsumen menjadi pihak yang dapat dengan mudah dirugikan. Di sisi lain, konsumen juga harus waspada dalam setiap aktivitas perdagangan melalui elektronik. Bentuk kewaspadaan ini dapat ditunjukkan dengan melihat reputasi penjual, menggunakan marketplace sebagai jasa perantara jual beli, memastikan kontrak yang terjadi, sampai dengan melihat bagaimana jaminan penyelesaian sengketa yang terjadi. Dengan memastikan hal-hal tersebut, dapat memastikan bahwa konsumen tidak menjadi pihak yang berpotensi dirugikan. Di sisi lain, perlu adanya norma-norma khusus dalam aktivitas perdagangan elektronik yang memberikan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, agar dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen dalam setiap aktivitas perdagangan elektronik. Sekian dan terima kasih.